Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Sakura, sharing komunitas Nusantara. Nah, di program Sakura ini merupakan salah satu program yang menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di Kediri. Salah satunya komunitas CLT, curhat lewat tulisan. Bersama saya Nilam Tiara dengan narasumber saya ada Mas Imam, Mas Eka, dan juga Mas Akhir. Dan di tema Sakura hari ini yaitu mengusung tema motivasi diri, perbaiki sinergi dengan mengolah diksi. Jadi kita langsung aja yuk berbincang-bincang dengan komunitas ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, Mas ya, Mas Imam, Mas Eka, dan juga Mas Akhir. Ya. Jadi cerita sedikit dong, Mas, tentang komunitas ini gitu. Sedikit aja. Jadi CLT adalah curhat lewat tulisan. Ya. Nanti untuk lebih dalam lagi gimana Mas ya? Kalau dalamnya ini dia sifatnya ini terserah Mas. Siapapun orang yang mengikuti mengartikan sebuah CLT itu ya katakanlah di dalam orang-orang kan kadang berekspresi kan ekspresi sangat baik sekali. Ternyata CLT ini curhat lewat tulisan dengan gayanya dengan marah, dengan gaya sedih, dengan kadang suatu hal yang menggunjing juga gitu. Soalnya gini, dalam prinsip anak-anak CLT ini katakanlah kita siap mendengar bahwasanya mending kamu bercerita berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun daripada kita semua mendatangi pemakan bumi di depan. Sengaja kita bentuk bahwasanya CLT itu untuk mencurahkan hati kita, mencurahkan berekspresi agar semua itu bisa terlepas. Gitu. Iya. Kalau menurut Mas Eka sendiri, CLT itu apa? Kurang lebihnya juga sama sih. Iya. Karena motif kita berangkat dari bagaimana caranya kita punya wadah untuk meluapkan emosional kita, ya kan. Jadi nanti dalam CLT nanti kita bisa mengekspresikan diri kita bisa mengeksplor diri kita bisa apapun yang ingin kita sampaikan dan yang sifatnya tersirat ya. Iya. Karena kadang kita malu cerita ke orang, ya kan. Iya. Apalagi cowok-cowok gini ya kan. Cowok-cowok masa cerita curhat saru kan begitu. Iya. Cuman di CLT ini kita emang bikin konsepnya itu beda. Bahasanya apa? Di situ nanti kita bisa melakukan apapun, kita bisa cerita apapun lewat media apapun ya kan. Sementara ini kayak ada di tulisan, lukisan, terus musik ya kan, terus di body language juga ya kan. Jadi lebih tepatnya CLT adalah bagaimana nanti di situ kita bisa menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Seperti itu. Kalau menurut Mas Imam sendiri? Mungkin hampir sama Mas Ahyar, Mas Eka, dimana kita itu bisa mengekspresikan diri kita, curhat, keluh kesah kita, apa yang kita rasakan, itu semua bisa salurkan. Oke, berarti menyalurkan sesuai dengan hatinya gitu ya. Masuk Pak Eko. Iya. Oke, jadi kapan sih CLK itu dibentuk gitu? CLT itu Agustus akhir. Jadi berawal dari dimana ada salah satu teman kita itu kadang dengerin orang-orang bercerita nih kayak cerita tapi nanti endingnya malah apa namanya adu nasib. Oh iya. Endingnya malah adu nasib kan, akhirnya ayolah kita bikin suatu hal yang kita bisa curhat tapi secara elegan gitu, jadi biar terlihat sebuah suatu hal katakanlah kayak yang tadi, suatu hal yang tidak positif kayak menggunjing orang kan salah satu juga curahan hati kan, tapi kita bentuk dalam ekspresi yang positif gitu. Jadi dalam kita bentuk dalam sebuah karya. Jadi akhirnya di situ kan sebuah muncul dari karya tersebut akhirnya muncul sebuah aura positif gitu. Jadi yang awalnya tadi itu kita dasarnya orang ini kan, kurang ajar nih gini. Akhirnya kita curahkan dalam bentuk katakanlah dalam tulisan. Akhirnya di situ lebih bermakna, lebih makna. Gitu. Dan latar belakangnya sendiri itu karena apa untuk bikin komunitas ini? Jadi, kalau latar belakangnya kayak kita sering ngobrol, terus sering cerita, terus yang membuat itu ya tadi lah, agar lebih elegan saja. Jadi kita lebih bercerita ini lebih ada hasil positifnya.
salah satunya juga kan buat mengembangkan potensi juga. Gitu ya. Dan di komunitas CLT ini tuh udah berapa banyak anggota yang udah bergabung di komunitas ini? Berapa Pak Dea? Mungkin di komunitas kita CLT ini masih berapa ya? Katakanlah gini, Katakan apa namanya, kita kan tidak ada namanya, tidak ada struktural. Ini memang kita ini ya CLT ini partisipan. Kalian ingin bercerita silahkan. Jadi tidak ada anggotanya berapa banyak. Sebenarnya tidak. Jadi siapapun kalian orangnya dalam bentuk apapun dengan kondisi apapun kita terima. Karena prinsipnya kita itu tidak bisa menjadi penasihat yang baik, tapi berupaya untuk menjadi pendengar yang setia. Oke, seperti itu. Dan kalau biasanya kan ada kegiatan-kegiatan rutin nggak sih untuk CLT ini? Wah jelas ada itu. Iya, Ada banget kan? ada. Ada Oh banget. iya, ada. jos. Kegiatan rutinnya itu apa aja nih untuk komunitas ini? Untuk sementara ini kegiatan rutin kita itu ya kita sering mengadakan pembacaan puisi ya kan. Terus kita membawakan cerpen. Nah, seperti itu. Biasanya ini sekalian waktu jam tanggal. Boleh kalau misalnya di ini biar dari teman-teman juga kalau ada pertunjukan dari CLT kan bisa nonton juga ya. Jadi agendanya kalau rutinan kita itu sebenarnya di hari Senin kita di kampus itu ya ada kegiatan CLT. Nanti kalau untuk waktunya itu kondisional. Waktunya kondisional ya. Jadi bisa jadi minggu pertama ini kita waktunya pagi, besok waktunya siang seperti itu. Gitu. Dan ini kan curhatan berarti ya, curhatan yang dikumpulkan dan ini bentuknya berupa tulisan atau video atau kayak gimana? Cerpen aja atau puisi atau terserah dari penulisnya? Mungkin gimana Mas Imam? Mungkin semuanya paham, Mas Imam. ada dari tulisan, ada kita kumpulkan, dimana dari yang perform itu semua itu pakai tulisan. Tulisan ada lukisan, terus ada video juga di situ. Jadi setiap kita perform itu pasti ada dokumenter. Iya memang kan salah satunya juga kan kayak tadi tulisan, lukisan, terus musik juga kemarin untuk mencurahkan ekspresi dia. Jadi tidak hanya dalam tulisan aja sebenarnya. Jadi memang banyak sekali dari musik juga sempat kita juga bikin lagu dari sebuah dari tulisan itu kita bikin lagu. Nah, cuman belum terwujud. Nanti niatnya juga kan setelah anak-anak kan ada pembacaan puisinya ini dia bikin sendiri juga ada. Terus ada juga pembacaan dari karya orang lain yang mewakili perasaan dia, itu juga ada. Jadi yang puisi-puisi yang karya-karya anak-anak ini pengen kita kumpulin dan kita bikin antologi puisi. Oh ya, gitu ya. Dan di komunitas ini tuh ada ini nggak Mas, kayak pusatnya gitu nggak sih, kayak buat tempat kalian berkumpul gitu, buat kayak latihan gitulah, ada nggak? Apa sih pusatnya gitu? Katakanlah di sini nih. Oh Di gitu. sini juga bisa jadi pusat. Jadi maksudnya nih kapanpun dan kemanapun kalau kita ada waktu untuk kumpul ya kumpul. Soalnya tidak ada latihan. Jadi apa ya? Kita modelnya curhat ini nggak maksudnya curhat yang masa lampau juga, masa yang sekarang juga atau masa yang akan datang. Jadi curhatannya itu emang nggak apa ya? Jadi tidak terstruktur lah. Jadi modelnya gitu. Jadi emang kita ini tidak ada yang pusat dimanapun. Cuman kalau kita ada waktu kumpul, ayo kumpul. Tapi pernah ini nggak sih Mas, kayak ada kerjasama dari pihak komunitas luar atau dari luar gitu yang bekerja sama CLT ini? Kalau ranahnya dalam komunitasnya sih ya, nah itu untuk sementara ini kan kita belum punya yang kerja sama kita. Cuman ketika dibilang itu relasi, itu kita ada banyak relasi. Contohnya relasi tempat di mana nanti kita perform di kafe-kafe itu ada. Yang udah banyak lah kalau di Kediri ya kan. Sampai kita bingung ngatur jadwal ya. Ya jadi kita bingung ngatur jadwal kayak minggu ini kita di mana dulu gitu.
seperti itu. Kalau relasi yang ranahnya ke nanti teman-teman pecinta seni itu juga udah. Cuman kalau pihak yang kerja sama kita itu ya kita belum ada di situ. Dan respon dari masyarakat sendiri atau mungkin dari mahasiswa itu kayak gimana adanya komunitas ini? Ini juga sih yang bikin miris. Kenapa miris? Mirisnya ini karena memang kebanyakan mahasiswa sekarang tuh mikirnya apa ya? Suatu hal katakanlah ada seorang yang sedang baca puisi, dia malah kayak ini orang lagi ngapain sih? Apaan sih? Apaan tuh? Apaan tuh? Udah kayak gitu. Emang sangat miris sekali. Padahal katakanlah dulu itu pas si WS Rendra tentang sajak pertemuan mahasiswa. Iya. Itu kan dia kan berpuisi, jadi bentukannya modelnya kayak orasi gitu. Tapi ya emang dia berekspresi bahwasanya pada saat itu mahasiswa itu yang jadi apa sih? Terus lulusan STLTA jadi apa sih? Dia kan dalam kampusnya ini dia berekspresi dengan puisi-puisi. Tapi pada pas zaman sekarang, masa-masa anak-anak sekarang ini yang bikin mirisnya tuh, jadi respect mereka terhadap sebuah karya tuh Masih belum ya. Berarti kurangnya apa ya? Kalau bisa saya bilang tuh kayak kurangnya kesadaran sama sastranya sendiri juga masih belum ya. salah satunya juga kita ini targetnya juga pengen membangun itu. Membangun sastra dari mahasiswa sendiri. Jadi khususnya dan target kita emang umum sih. Dan untuk karyanya sendiri kan itu masuknya itu berapa? Udah berapa yang udah dipegang sama CLT sendiri? Kenapa ya? Kita kan udah berjalan cukup lama kan ya. Jadi kalau dari karya tulisan, lukisan itu udah banyak sekali gitu. Yang mana ya mungkin bulan depan atau kapan ya kan mau kita jadikan antologi itu. Seperti itu. Suka dukanya di komunitas ini tuh apa sih, Mas? Suka dan dukanya atau mungkin rintangan dan permasalahannya gitu di CLT ini. Karena menurut saya ini menarik banget ya, apalagi bagi teman-teman yang suka sastra gitu mungkin bisa ditampung gitu kan ya. Ya itu sih salah satu rintangannya yang tadi itu. Apa? Karena memang banyaknya orang-orang ini sekarang kayak melihat suatu hal, melihat apa ya, orang yang berkarya itu suatu hal yang tidak biasa ya. Jadi mereka tuh melihatnya asing dan membuat itu tuh kayak apa ya, tidak ada artinya ya. Padahal emang kita di situ sebuah karya itu emang sampai bingung saya ngomongnya. Emang itu sih kalau saya sih lebih ke situ. Karena emang kita miris sama orang-orangnya ini, kita ini kurang menghargai sebuah karya, kurang menghargai sebuah apa yang ditujukan sama orang lain, respectnya gitu. Kalau menurut Mas Imam sendiri gimana? Ya gitu, benar. Kalau kisahnya di dalam CLT ini kurangnya respect dari anak-anak sendiri, lingkungan kita, mungkin dari mahasiswa, orang-orang, kurangnya ada respect gitu. Kurangnya ada respect. Kalau menurut Mas Eka sama? Masih lupa saya. Kalau menurut saya suka dukanya ya, kurang lebihnya udah dijelaskan. Cuman yang perlu kita pahami sekarang itu nilai dari karya itu kan jarang banget didapatkan loh, dari orang awam. Nah, yang mana kalau dibilang suka duka ya banyak dukanya sebenarnya ya kan. Kita banyak sukanya karena kita emang lagi cocok di bidang tersebut. Jadi harapannya ke depan itu untuk kita adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan ke masyarakat. Kalau sementara ini kan kita di kampus jadi ke mahasiswa ya kan lebih tepatnya. Bagaimana nanti mahasiswa bisa memahami sebenarnya nilai dari karya itu di mananya sih. Katalah yang ada tulisan, value tulisannya ini ada di mana gitu. Di ceritanya kah atau di sebab seseorang menulis tulisan ini begitu. Samanya dengan di musik dan juga di lukisan. Jadi kalau dibilang sedih, sedihnya adalah karena audiens tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kisahnya tidak. Berarti ya kesadarannya masih belum ada dan pengetahuannya masih belum ada gitu ya. Jadi kayak masih kurang. Nangis ya.
Oke, jadi adakah sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu untuk komunitas luar dan juga untuk komunitasnya CLT sendiri? Pesan-pesan. Misalnya apa? Bagaimana? Kalau dari zaman dulu gimana pesan mungkin yang ingin sampean sampaikan? Kalau untuk pesan sih tahu. Untuk pesan ini untuk CLT ya. Ya, untuk CLT. Untuk CLT sendiri ini kita lebih solid lagi. Lebih solid. Ini kita bisa merangkul orang-orang yang tadi, orang-orang yang mungkin bahasanya saya ingin bercerita, oke kalian bercerita, lebih solid lagi untuk bisa mewujudkan. Soalnya kasusnya kan banyak sekali kan, sekali. Bahasanya gara-gara dia ngempet gitu gak, Iya. apa yang dia tidak ceritakan gitu segala macam sampai ngengkleng ngendas. Akhirnya di situ kayak apa ya? Katakanlah sebuah depresi, padahal itu kan ya nggak baik juga. Salah satunya itu bercerita. Dan stigma bahwasannya bercerita itu suatu yang alay, lebay, itu tolong hilang. Yang dikhawatirin itu minggu depan kita datang ke pemakaman itu ya, Pak. Oh iya Nggak ya. kita harapkan itu. Oke. Sedih. 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 Kalau menurut Mas Eka sendiri gimana? Apa ya pesan untuk teman-teman? Apa ya kalau pesan buat teman-teman? Satu solid udah, yang kedua mungkin untuk keluar aja ya. Ya, oke. Untuk Jadi keluar. membawa diri kita keluar maksudnya. Oh gitu. Untuk teman-teman waktu keluar. Iya, iya, iya. Keluar di luar ya. Ya kita harus lebih bisa menaruh diri kita dimanapun tempat kita berada, seperti itu. Menyesuaikan. Lebih tepatnya katakanlah saya orangnya kayak gini, jadi nanti kalau saya pergi ke sana, ya kan, satu harus bisa bawa passion saya, katakanlah di bidang kesenian. Jadi jangan sampai nanti budaya kita itu luntur gara-gara kita malu di tempat kita nggak ada yang melakukan hal tersebut. Oke. Keren sih. Kalau Mas Imam, Kalau untuk dari saya pesan untuk teman-teman, ayolah berani untuk mengekspresikan diri kita. Ojo wedi pokoknya. Jangan takut, harus berani dimanapun, kapanpun. Gitu. gitu ya. Salah satu juga ini yang kita pegang itu al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan adopsi tradisi baru yang lebih baik. Jadi kita adopsi lagi suatu hal yang mungkin sudah punah. Oke, kita mengadopsi suatu hal yang punah tersebut di CLT. Berarti perlu dilestarikan. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Apa sih media biar teman-teman itu tahu gitu ya, CLT itu punya media sosialnya enggak? Atau mungkin sekalian promosi CLT? Untuk medianya Ya, itu ada di Instagram kita, ya. namanya CLT Kolektif, ada di bawah. Ada di bawah sini. Berarti media sosialnya Kasih underscore loh. Ini loh. CLT Kolektif underscore. di Instagram saja. Kalau untuk CP itu langsung DM atau lewat WhatsApp atau DM gimana? aja, orang adminnya juga kosong deh ya. Oke, jadi di sosial medianya di CLT Kolektif underscore ya di Instagramnya. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan narasumber. Terima kasih untuk Mas Imam, Mas Eka, Mas Ikhtiar. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut mengeluarkan keluh kesah karena kita dapat menuangkannya dalam sebuah karya atau tulisan gitu ya. Dan tetap pantengin terus program Sakura Sharing Komunitas Nusantara hanya di KK Media Kampus IAIN Kediri. Saya Nilam beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.